pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Andresa Ronald Pasaribu. Ini 642374. Jadi saya akan menjelaskan sebuah kasus tentang perusahaan XYZ dan snack bar. Perusahaan XYZ adalah produsen makanan sehat yang telah beroperasi selama 10 tahun. Mereka dikenal dengan produk snack bar yang terbuat dari bahan alami dan upaya memperluas pangsa pasar yang mencakup konsumen yang lebih luas. Perusahaan berencana untuk meluncurkan produk baru snack bar yang ditunjukkan untuk para atlet dan orang-orang yang aktif secara fisik. Snack bar ini akan tersedia dalam berbagai rasa dan mengandung bahan-bahan seperti protein, buah, kacang-kacangan, dan buah-buah kering. Perusahaan telah melakukan riset pasar awal dan menemukan bahwa ada permintaan yang tinggi untuk produk makanan sehat di kalangan konsumen yang aktif. Berdasarkan hal tersebut, diminta untuk menganalisis pasar, identifikasi dan jelaskan segmen pasar yang paling sesuai untuk snack bar energi. B. Apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam analisis effort dan untuk produk baru ini. Yang kedua, strategi pemasaran. A. Rancangan strategi pemasaran untuk snack bar energi yang termasuk elemen-elemen baruan pasar yang terdiri dari 4 modal: produk, price, plan, dan promotion. Dan B. Bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan penjualan produk ini? Sebutkan indikator kinerja yang relevan. Kita tata solusi. Yang A. Kebijakan yang dihadapi perusahaan dalam penjualan snack bar energi. B. Riset solusi masing-masing pasar yang telah diskusi bagaimana tren kesehatan dan kebugaran saat ini ingin dipengaruhi strategi pemasaran snack bar energi. Yang B. Apa inovasi yang dapat diterapkan dalam produk atau pemasaran untuk menarik lebih banyak konsumen? Yang pertama, ada identifikasi dan jelaskan segmen pasar yang paling sesuai untuk snack bar energi. Segmen pasar yang paling sesuai untuk snack bar energi adalah konsumen yang aktif secara fisik dan memerlukan makanan sehat untuk mendukung gaya hidup mereka. Segmen ini dibagi menjadi beberapa subsegmen seperti atlet profesional dan semi profesional, penggemar olahraga dan kegiatan fisik, orang-orang memiliki gaya hidup yang aktif dan seimbang, konsumen yang peduli dengan kesehatan dan kebugaran. Yang B. Apa saja faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam analisis SWOT untuk produk baru ini? Kelebihannya, kualitas produk yang tinggi, bahan-bahan alami, dan merek-merek yang sudah dikenal. Kelemahannya, harga yang relatif tinggi dan keterbatasan distribusi dan persaingan dengan produk serupa. Peluangnya meningkatkan kesadaran dan akan kesehatan dan kebugaran, pertumbuhan pasar dalam bentuk makanan sehat, dan kemungkinan kerjasama dengan merek-merek lain. Ancamannya, perubahan regulasi pangan, meningkatkan biaya produksi dan persaingan dengan produk impor. Lalu yang kedua ada strategi pemasaran. A. Rancangan strategi pemasaran untuk snack bar termasuk elemen-elemen baru pasar terdiri dari 4. Ada produk, price, plan, promotion, produk. Jadi produk snack bar yang berkualitas tinggi dan bahan-bahan alami dan bervariasi rasanya sangat menarik. Harga yang kompetitif, yang produk dengan produk yang serupa dengan rentang harga dimulai dari harga 10.000 sampai dengan 20.000 per unit. Tempat distribusi produk yang melalui toko-toko kesehatan, supermarket, dan online atau marketplace. Lalu yang terakhir ada promosi. Jadi promosi melalui media sosial, media iklan,
dan kerjasama dengan influencer dan atlet-atlet profesional. Yang B, bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan peluncuran produk ini dan sebutkan indikator kinerja yang relevan. Yang pertama ada penjualan dan jumlah unit dalam nilai rupiah. Lalu yang kedua tingkat pertumbuhan penjualan bulanan. Yang ketiga ada market share produk dalam kategori makanan sehat. Lalu yang terakhir ada tingkat kepuasan konsumen yang diukur melalui survei dan umpan balik. Lalu yang ketiga ada tantangan dan solusi. A. Sebutkan 3 tantangan utama kemungkinan yang dihadapi perusahaan snack bar yang lainnya yang ada di pasaran. Yang pertama, biaya produksi yang tinggi dan tekanan untuk menjaga harga kompetitif. Perusahaan memungkinkan untuk menghadapi biaya produksi yang tinggi karena menggunakan bahan-bahan alami dan proses produksinya yang lebih rumit. Lalu ada keterbatasan dan distribusi. Akses pasar mungkin menjadi salah satu faktor keterlambatan produksi dan distribusi pasar, terutama produk-produk yang baru atau memiliki jaringan yang begitu luas. Terakhir ada pasar utama. Pasar terutama produk yang baru meningkatkan jaringan begitu luas. Dan terakhir ada memberikan solusi masing-masing tantangan yang telah Anda identifikasi. Yang selanjutnya B, berikan solusi masing-masing tantangan yang telah Anda identifikasi. Yang pertama, menggunakan saluran melakukan online seperti e-commerce atau media sosial meningkatkan akses ke pasar dan mengurangi ketergantungan pada jaringan distribusi tradisional. Lalu yang kedua ada kerjasama dengan distributor. Melakukan kerjasama dengan distributor yang sudah memiliki jaringan yang luas untuk meningkatkan akses pasar. Lalu yang ketiga ada strategi pasar fleksibel. Menggunakan strategi harga fleksibel seperti harga promosi atau harga diskon dan meningkatkan penjualan dan mengurangi tekanan harga. Lalu yang selanjutnya yang nomor 4 adalah inovasi dan tren. Yang A, diskusikan bagaimana tren kesehatan dan kebugaran saat ini dapat mempengaruhi strategi pemasaran snack bar. Jadi yang pertama ada meningkatkan kesadaran dan akan kesehatan. Konsumen saat ini lebih sadar pentingnya kesehatan dan kebugaran sehingga mereka lebih cenderung cari produk yang sehat dan berenergi. Lalu yang kedua ada pertumbuhan pasar dan makanan sehat. Pasar makanan sehat saat ini sangat berkembang pesat sehingga snack bar ini dapat memanfaatkan tren ini untuk meningkatkan penjualan. Lalu yang ketiga ada meningkatkan pengguna media sosial. Konsumen saat ini sangat aktif di media sosial sehingga snack bar energi dapat menggunakan platform ini untuk mempromosikan produk dan meningkatkan kesadaran merek. Lalu yang B adalah apa inovasi yang dapat diterapkan dalam produk atau pemasaran untuk menarik lebih banyak konsumen. Yang pertama, penggunaan bahan-bahan alami. Snack bar energi dapat menggunakan bahan-bahan alami yang lebih sehat dan bergizi untuk meningkatkan nilai gizi produk. Lalu yang kedua, pengembangan rasa baru. Snack bar dapat mengembangkan rasa baru yang lebih menarik dan unik untuk meningkatkan minat konsumen. Lalu yang ketiga, penggunaan teknologi digital. Snack bar energi dapat menggunakan teknologi digital seperti mobile atau platform e-commerce untuk mempromosikan produk dan meningkatkan penjualan. Lalu yang keempat, kerjasama dengan influencer. Snack bar energi dapat bekerjasama dengan influencer yang dimiliki pengikut yang besar dan relevan untuk mempromosikan produk dan meningkatkan kesadaran merek. Lalu yang ketiga, pengembangan program royalitas. Snack bar ini dapat mengembangkan produk royalitas yang menawarkan reward
dan diskon kepada konsumen yang setia, meningkatkan retensi konsumen. Sekian dari presentasi saya, analisis produk saya. Terima kasih.